Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Eh, kita dapat berkumpul kembali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga salat serta salam juga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja mungkin perkenalkan di sini kami dari Kementerian Pusat mengadakan diskusi ringan terkait hal yang sedang mungkin bisa dibilang sedang hangat sekarang terkait dengan ransomware dan sebagainya. Dan alhamdulillah di sini sudah hadir juga ada Mas Mujib selaku nanti pembicara dalam diskusi atau obrolan kita pada malam hari ini. Serta nanti akan dipandu juga oleh pemantik kita, ada Mas Sanditya. Mungkin, mungkin itu saja. Nanti ke depan untuk obrolan lebih mendalam kita nanti santai saja dan dari teman-teman ataupun Mas Mbak Bapak Ibu semuanya yang mau bertanya terkait segala sesuatu tentang ransomware ataupun hal yang di internet mungkin nanti bisa disampaikan saja untuk menambah pengetahuan kita bersama dan kita juga bareng-bareng belajar bersama seperti itu. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga untuk ke depan acara seperti ini dari Kemenlu Pusat akan merutinkan agar kita juga dapat mendapat ilmu yang baik juga. Mungkin hanya sedikit saja yang bisa saya sampaikan untuk membuka pada agenda malam hari ini. Nanti selanjutnya akan dipandu langsung oleh pemantik kita, Mas Sani Ditya. Nanti akan dikolaborasikan bersama Mas Sungji. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya langsung serahkan kepada Mas Sani selaku pemantik pada malam hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Presnas 2, Mas Noval Fawas Pratama atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sani Ditya Kurnia, bisa dipanggil Sani. Di sini akan menemani teman-teman selama kurang lebih 1,5 jam ke depan untuk berdiskusi terkait dengan apa sih itu ransomware, apa sih itu serangan-serangan cyber dan semacamnya, di mana eh, belakangan ini sangat hangat ya di berita nasional terkait dengan eh, PDN Pusat Data Nasional, di mana telah terbobol ya seperti itu. Eh, jadi pada malam hari ini kita pengen tahu nih, bagaimana sih kok bisa di website ataupun ketika mungkin eh, ketika ada orang asing nge-share link ke WA tanpa kita ketahui, itu jika diklik kok bisa terbobol data diri kita ataupun data-data yang kita simpan di internet seperti itu. Karena dunia digital ini kan sangat luas banget untuk aksesnya ya bagi orang-orang yang tahu. Nah, di sini kita sudah ada pemateri yang luar biasa. Di sini ada teman saya, Mas Abdurrahman Mujib, Mas Mujib panggilannya. Nah, ini akan saya sedikit spill terkait dengan CV beliau. Nah, beliau bernama lengkap Mas Abdul Mujibur Rahman Lutfi, sarjana terapan teknik ya. Jadi beliau merupakan lulusan dari Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan eh, teknik elektronika seperti itu. Beliau mempunyai pengalaman kerja di bidang IT ya, informasi teknologi. Yang pertama ada di Universitas Yogyakarta yaitu di Rektorat dan pernah juga eh, bekerja atau intern di PT Telkom Indonesia sebagai DevSecOps Engineer ya. Jadi dengan pengalaman-pengalaman beliau dengan
pengetahuan beliau. Semoga kita bisa tercerahkan nih teman-teman. Bagaimana kiat-kiat kita menjaga data-data kita di internet dan kita juga harus berhati-hati ketika kita bermain media sosial, ketika kita mungkin saat bekerja, eh, ketika kita bekerja ataupun berusaha, terus kita membuat website, bagaimana sih agar data-data kita yang ada di website itu bisa terlindungi. Nah, itu nanti akan dikupas tuntas oleh Mas Mujib. Mungkin langsung saja Mas Mujib ya. Halo Mas Mujib, selamat malam, monitor. Cek cek halo, suara saya terdengar? Wah, terdengar jelas. Siap, siap. Bagaimana Oke. Mas Mujib terkait pengalamannya ini, terkait dengan khususnya ini spill dikit ya, kemarin kasus yang di PDN itu gimana? Nah, gitu. Sesuai dengan keilmuan Eh, Mas Mujib nih. oke. Itu insiden yang sangat apa ya? Terpukul lah ya, mungkin bisa dikatakan buat kita sebagai tim IT karena data yang hilang itu sorry bukan data yang hilang. Ya data yang hilang, data yang terenkripsi, terbundle tidak bisa dibuka gitu ya. Itu nggak cuma data satu warga kecamatan, nggak cuma satu warga kabupaten, nggak cuma satu warga kota, tapi satu negara gitu loh. Kok bisa itu ya? Itu benar-benar sangat terpukul itu kita sebagai warga negara dan kita mengetahui insiden itu. Jadi ya, ya kita sebagai warga negara, walaupun kita tanda kutip sebenarnya juga nggak suka sama kinerja pemerintah yang lalai gitu ya. Itu kan kelelahan mereka gitu. Cuma yang perlu teman-teman notice itu eh, walaupun seperti itu tuh di sana tuh data kita gitu. Jadi mau seperti apapun ya itu data kita guys. Jadi ya kita harus apa ya menjadi terbuka lah ya. Jangan apa namanya jangan aneh-aneh gitu. Gitu Mas Ani. Oke, terus gimana nih Mas Mujib? Nanti misalkan kita apa ya punya website ataupun ketika kita bermain media sosial, itu gimana sih Mas Mujib? Kok bisa sih ransomware itu bisa menyerang data-data kita itu gimana? Mungkin Mas Mujib bisa memberikan pencerahan ke kita nih supaya apa ya kita jadi tahu lah menjadi pencerdasan lah Oke. smart people lah kalau kata eh Om Deddy Corbuzier. Oke itu gini sebenarnya kita nggak bisa terlepas nggak bisa berjauhan gitu ya dari media sosial dan lain sebagainya gitu karena emang arahnya tuh kita akan menuju apa namanya go digital Indonesia emas 2045 dan itu tuh konsep terkoneksi makanya jargonnya Kominfo itu apa namanya Indonesia terkoneksi gitu ya itu karena ya emang keinginannya kita tuh tidak hanya bermain medsos saja eh, yang tanda kutip unfaedah gitu ya tapi kita juga bisa memanfaatkan media sosial, internet, dan lain sebagainya itu juga untuk hal-hal yang bermanfaat gitu. Nah, itulah yang dilihat POV-nya dari pemerintah untuk kemajuan Indonesia ini gitu. Gitu sih Mas Andi. Siap, siap. Mungkin dari keilmuan Mas Mujib gimana Mas? Ada yang mau di-share ke kita gitu terkait dengan ransomware itu seperti apa sih? Kemudian Oke, eh, cara menjaganya, ciri-cirinya, kemudian biar kita terhindar itu seperti apa? oke. Oke, ini saya sudah menyediakan slide gitu ya. Saya mohon izin buat eh, Mas Ani dan teman-teman untuk menyampaikan lebih detailnya gitu ya. Kayaknya kalau teman-teman cuma saya kasih keterangan berupa ucapan seperti ini gitu ya, itu rasanya kurang apa namanya kurang yakin. Oh, emang seperti apa gambarnya itu seperti apa gitu. Nah, mungkin eh, saya dengan slide yang saya punya ini bisa eh, sedikit merepresentasikan sebenarnya tuh eh, dunia digital, dunia ransomware itu seperti apa. Nah, itu nanti akan saya sampaikan di sana gitu. Atau mungkin ini saya bisa langsung presentasi saja, Mas Ani. Siap-siap, mangga Mas Mujib. Bisa Oke. nggak untuk share? Eh, saya izin share screen ya. Wait.
Ini eh, pertama kalinya saya teman-teman sharing terkait seperti ini gitu. Jadi mohon maaf nanti kalau dalam penyampaiannya itu eh, belibet gitu ya. Karena saya itu di setting di apa ya, didik untuk menjadi orang teknis, bukan sebagai pembicara seperti ini gitu ya. Saya lebih banyak berkutat di bagian belakang untuk apa ya, sebagai seorang chef, orang yang meramu, orang yang memasak di bagian belakang. Tapi first time ini pertama kalinya saya eh, menyampaikan terkait IT di publik gitu ya. Oke, saya izin untuk memulai ya. Baik teman-teman, sebenarnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kehadirannya teman-teman. Apa namanya, belajar bareng gitu ya. Kita lihat apa yang sedang terjadi di Indonesia saat ini gitu ya. Kita akan reverse, kita akan belajar dan apa sih namanya, ya belajar lah ya. Yang jelas belajar buat kejadian yang sudah ada ini, apa sih namanya, bisa dijadikan pelajaran buat kita gitu. Bentar. Ini tak timer ya, saya takut ini kebablasan ini. Oke, judulnya adalah ransomware, what happened, how to prevent it, and what the solution. Ini belajar study case dari insiden Pusat Data Nasional sementara dua, pemerintah gitu ya. Oke, sebenarnya saya perkenalan singkat ulang. Nama saya Abdul Mujibur Rahman Lutfi. Pendidikan saya ada di Universitas Negeri Yogyakarta. Alhamdulillah sudah lulus. Role saya di dunia teknologi, saya sebagai software engineer. Untuk detailnya itu adalah sebagai full stack web dan digital infra engineer, sebagai DevOps. Terus ini juga saya mempunyai work experience. Ini ada beberapa eh apa namanya? Ini nggak, sebenarnya nggak boleh saya sampaikan ya. Jadi saya juga berkecimpung di dunia pemerintahan. Jadi saya sedikit tahu apa yang terjadi di pemerintahan sana. Spesifiknya di bidang education dan militer. Saya pernah bertemu Pak Jenderal Listio Sigit eh, memaparkan hasil kerjaan saya gitu. Nah itu sebuah experience yang sangat luar biasa bagi saya itu ya. Terus juga eh, bidang yang saya pernah jumpai itu mostly ada di education, di pendidikan. Selain itu saya juga pernah bekerja di bidang robot manufaktur. Terus juga di bidang IT itu udah pasti gitu ya. Terus juga pernah di bidang pariwisata dan kreatif, sorry. Terus juga pernah di bidang sosial dan keagamaan. Terus juga sosial keagamaan. Nah, ini ada di kayak menu pusat gitu ya, sebagai tim IT-nya gitu. Let know each other, teman-teman kalau mau bertemu dengan saya di dunia digital gitu ya. Nama saya Abdul Mujibur Rahman Lutfi, itu bisa di search saja di internet. Kayaknya banyak ini ya, media sosial saya yang bertebaran di sana gitu. Nanti kalau tak sampaikan semua kayaknya terlalu memenuhi gitu ya. Teman-teman search saja eh, let know each other kalau teman-teman kenal dengan saya. Oke, disclaimer dulu ya. Apa yang saya sampaikan di sini ini murni hanya untuk edukasi ya. Jadi teman-teman jangan salah mengartikan gitu ya. Wah itu webinarnya ini bahaya, ini mengkritik pemerintahan, ini nggak ngasih solusi, ini cuma apa namanya, berita-berita di belakang layar. Ini enggak ya, kita di sini untuk edukasi, untuk belajar, dan saya tidak ada keinginan ataupun tujuan spesifik tertentu untuk apa namanya, menyudutkan suatu individu ataupun lembaga gitu ya. Kita jadi di sini belajar barang-barang, opinion Arman are my own. Jadi di sini murni adalah pandangan saya selama saya berkecimpung di dunia IT gitu ya. Oke, kita akan mulai masuk. Jadi kita akan ngapain aja sih sebenarnya gitu ya. Tadi ya sudah disampaikan terkait sebenarnya apa yang terjadi dengan ransomware ini, terus bagaimana buat kita menanggulanginya.
terus apa namanya, apa solusinya, solusi kalau terkena ransomware gitu ya. Terus di akhir nanti ada bonus slide gitu ya. Nanti kita lihat saja. Oke, yang pertama ransomware, what happened? Sebenarnya apa yang terjadi sih dengan ransomware gitu ya? Ini singkatnya gini aja, ransomware itu terdiri dari dua kata, yaitu ransom dan malware, di mana kalau secara arti di bahasa Indonesia kan gitu ya. Ransom itu artinya tebusan dan malware itu perangkat lunak, tapi dia sifatnya itu merusak atau biasa kita dengar mungkin dengan istilah virus, virus komputer gitu ya. Nah, ini kalau digabungkan sebenarnya itu ransomware itu apa sih gitu ya. Jadi ini adalah sebuah virus gitu ya. Bentar-bentar. Sebuah virus di mana eh, intinya mereka itu ngeblok kita terhadap data kita sendiri, dan mereka itu menginginkan kita untuk membayarnya, untuk menebusnya gitu. Nah, sebenarnya apa namanya? Kita kan bisa ya nanti bertemu dengan si penerima uang tersebut gitu. Nah, ini masalahnya ransomware ini biasanya itu menggunakan digital currency. Ini seperti mungkin kalau teman-teman pernah dengar kripto, Bitcoin dan lain sebagainya, itu mereka menggunakan itu, yang mana di sana itu bukan bukan seperti e-wallet di Indonesia gitu ya, pakai GoPay, OVO dan e-money dan lain sebagainya, itu enggak seperti itu ya. Transaksi menggunakan Bitcoin ataupun apa namanya, pembayaran kripto lainnya itu benar-benar apa namanya, secure. Jadi tidak terdeteksi. Mungkin bisa, tapi sejauh ini saya belum tahu dan mungkin agak susah gitu ya buat nge-trackingnya. Oke, terus nah kita kaitkan nih, sebenarnya terkait ransomware ini dengan pemerintahan itu bagaimana sih gitu ya? Mungkin teman-teman juga sering dengar Lockbit dan Brandkeeper gitu ya. Ini sebenarnya siapa dan apa sih gitu ya? Lockbit dan Brandkeeper itu ini agak jahat ya. Jadi mereka itu grup kriminal yang mereka itu tujuannya memberikan memberikan layanan berupa ransomware. Jadi mereka apa ya, memperjualbelikan ransomware gitu. Jadi misal di sini Mas Sani gitu ya, saya ingin menghack apa namanya, datanya Kemlu IPB gitu. Saya mau menghacknya dengan memberikan ransomware gitu. Nah, ini si Lockbit ataupun Brandkeeper ini dia malah menyediakan gitu. Ini emang menyebalkan sekali gitu ya. Ini sepembacaan saya ini udah beberapa kali di apa namanya, diblok, di apa namanya, dihalangi lah oleh pemerintah US Amerika, tapi entah bagaimana mereka kok bisa lolos terus gitu. Itu saking saking anonimnya mereka itu sampai susah banget untuk dibekukan gitu. Jadi mereka punya situs di dark web gitu ya, satu situs di take down, diturunkan gitu ya, mereka buat lagi, di take down, mereka buat lagi, dan seterusnya sampai sekarang. Nah, ini Lockbit ini masih berkeliaran di luar sana gitu ya. Nah, ini buat awareness juga buat teman-teman, selalu hati-hati gitu ya. Terus kalau brain shipper itu sebenarnya siapa sih? Nah, brain shipper ini kalau diambil dari, ini saya ambil dari Wikipedia, Socrates dan Kompas gitu ya. Brain chipper ini adalah varian baru dari si Lockbit. Jadi brain chipper ini muncul pertama kali tanggal sekitar Juni 16-an, dan tanggal 17 ya kita kebobolan gitu. Jadi kita apa ya, masih masih sangat minim informasi terkait brain chipper ini karena dia baru muncul, terus apa namanya, targetnya itu langsung pemerintahan kita gitu. Nah, itu emang agak apa ya, tanda kutipnya mungkin apes gitu gitu ya. Kok kok ya pas mereka baru muncul terus targetnya kita gitu. Atau mungkin ini teori konspirasi ya. Atau mungkin dirilisnya sebuah brand shipper ini, komunitas brand shipper ini itu mungkin buat mengkiaskan, menggunakan nama yang lain selain Lockbit untuk menyerang Indonesia. Itu juga masih belum tahu gitu ya. Itu teori konspirasi. Tapi yang jelas brand shipper ini muncul tanggal 16 dan 17-nya kita dikonfirmasi terkena serangan cyber gitu ya. Oke. Nah, terus sebenarnya bagaimana sih yang terjadi di pusat data nasional gitu ya? Apa namanya? Mereka tuh seperti apa ransomware-nya gitu. Ini adalah gambaran ketika teman-teman terkena ransomware. Jadi filenya itu
file itu kan kalau misal Microsoft file doc, file Microsoft Word itu kan biasanya ada icon Microsoft Word-nya gitu ya. Nah, ini bentuknya itu bukan bukan lagi sebuah icon aplikasi, tapi hanya eh, blank text. Sorry, apa ya? Inti, ini kesusahan saya ini. Jadi saya harus menerjemah bahasa teknis ke bahasa manusia ini. Ini sebuah intinya icon tidak berbentuk icon gitu ya. Biasanya kan icon kayak ini ya, Recycle Bin, Microsoft Edge, eh apa ini, Acrobat Reader, ini kan kelihatan ya iconnya gitu. Nah, tapi kalau teman-teman terkena ransomware, itu bentuknya itu hanya TXT seperti ini, hanya teks. Kita lihat lagi. Sebenarnya kalau dibuka tuh isinya seperti apa? Nah, seperti ini ya, teman-teman nanti ketika terkena ransomware itu filenya akan seperti ini. Ini bacanya gimana ya? Saya juga nggak tahu gitu ya. Ini namanya ini namanya terkena ransomware. Ini namanya eh, filenya itu terenkripsi. Jadi filenya terkunci, teracak menggunakan metode-metode yang apa namanya tidak tidak kita ketahui gitu. Ya hanya mereka yang memberikan ransomware, hanya mereka yang apa namanya memberikan virus ini yang tahu kuncinya gitu. Ini ya seperti ini. Nah, terus oh ya ini saya kasih contoh ya buat teman-teman biar teman-teman tergambarkan sebenarnya ransomware ini eh, seperti apa gitu ya. Nah, ini saya kemarin riset menemukan satu file, satu situs. Nah, ini teman-teman juga bisa buka ya di situs Encrypt Fajrul FX. Ini salah satu apa sih namanya contoh enkripsi. Nah, ini file yang asli. File yang asli adalah tulisannya Abdul Mujibur Rahman Lutfi. Ini adalah file asli. Ini misal bentuknya file ya. Ini bentuknya file. Isi filenya adalah ini. Terus ketika apa sih namanya teman-teman terkena ransomware, terus kunci kunci ransomware-nya itu adalah misal pengacakan 10 10 10 kata. Filenya jadi akan seperti ini. Ya, jadi tidak terbaca. Mungkin kalau kita sebagai manusia itu bisa membaca filenya itu sebenarnya isinya itu Abdul Mujibur Rahman Lutfi. Tapi ketika di-encrypt, ketika apa sih namanya? Ya di-encrypt. Ini susah banget menjelaskannya ini. Ketika diacak gitu ya. Ini filenya jadi nggak jelas ini nih. Ya, ketika terencrypt jadi tidak jelas. Nah, terus bagaimana cara kita mengembalikan eh, file kita itu menjadi tulisan Abdul Mujibur Rahman Lutfi? Ya, kita dengan mendekripnya atau kita tahu kuncinya gitu. Nah, misal kita tahu nih kuncinya itu ternyata 10. Ini sangat simpel ya. Ini sangat simpel. Kita tahu kuncinya adalah 10. Maka kita tahu isi dari enkripsi ini adalah Abdul Mujibur Rahman Lutfi. Tapi kalau kita salah, salah memberikan kunci, misal kita tahu ya 10, tapi ternyata kita memberikan kuncinya itu 9. Ini tetap nggak bisa. Ini mau kita coba, dan nanti saya berikan solusi juga ya. Misal kita, ini kan 10 Mas, berarti bisa kita urutkan aja dari satu. Satu, dua, tiga, empat. Empat masih salah. Lima masih salah. Enam masih salah. Tujuh salah. Delapan salah. Sembilan salah. Sampai 10 baru benar. Baru ketemu teks Abdul Mujibur Rahman Lutfi. Nah, permasalahannya, ini itu enkripsinya itu nggak cuma angka 10. Ini kita contohkan enkripsi AS, ini lebih lebih pusing lagi ya membacanya. Kita lihat. Saya coba menggunakan nama saya saja ya. Ini nama saya. Terus ketika di-encrypt muncul key-nya seperti ini. Jadi filenya itu akan seperti ini ya. Bayangkan seperti ini. Ini dalam bentuk key dan ini bentuk hex-nya ya. Teman-teman kalau filenya eh, tulisannya isinya itu Abdul Mujibur Rahman Lutfi kan teman-teman bisa membaca ya sebagai manusia. Nah, kalau teman-teman sebagai manusia melihat isi filenya teman-teman isinya itu seperti ini, emang teman-teman tahu bahwa isi filenya itu tulisan Abdul Mujibur Rahman Lutfi? Nggak bakal tahu. Gimana caranya bisa tahu? Ya kita dengan mendekripnya gitu ya. Ini dengan
mendekripnya, memberikan kita tahu kuncinya gitu. Let's see. Saya juga pusing ini. Ya, kita decrypt. Ini key hacks-nya kita kupas. Ini misal kita tahu ya, ini simulasi kalau kita tahu. Kalau tidak tahu beda cerita ya. Ini kalau kita tahu. Kalau kita tahu, kita bisa decrypt. Baru kita tahu Abdul Mujib Rahman Lutfi. Nah, masalahnya yang jadi masalah di pemerintahan, di pemerintah itu filenya isinya seperti ini semua, guys. Jadi sangat tidak terbaca. Ini kan apa ya? 89 F1E F gimana buat menterjemah, mentranslate itu tuh tulisan Abdul Mujib Rahman Lutfi. Itu kan sangat susah. Nah, itu ini salah satu contoh aja ya, biar teman-teman tergambarkan sebenarnya terenkripsi itu seperti apa gitu. Oke, kita lanjutkan. Gitu ya. Oke, gitu tadi terkait enkripsi ya. Jadi teman-teman sekarang udah tergambarkan ya sebenarnya enkripsi itu seperti apa gitu. Nah, terus selanjutnya kalau kita udah kalau kita ingin agar terhindar dari sebuah malware atau ransomware gitu ya tadi, itu gimana pencegahannya gitu. Nah, kita akan bahas di sini. Nah, yang perlu teman-teman ketahui di sini, ini saya ambil dari rapatnya DPR. Ini apa namanya PPT-nya Kominfo gitu ya. Mari kita bedah sedikit-sedikit gitu ya. Nah, ini Kominfo tuh aware, Kominfo tuh tahu dan ini juga teman-teman harus aware. Jadi dalam dunia digital itu sebenarnya ada tiga komponen utama. Yang pertama adalah people, yang kedua adalah teknologi, yang ketiga adalah proses. Artinya apa? Teman-teman itu sebagai end user ataupun people itu yang akan menggunakan teknologi, gitu ya. Teman-teman yang akan menggunakan teknologi, mungkin teknologinya di sini sudah bermacam-macam. Di sini mungkin ada teknologi apa sih namanya website, teknologi aplikasi, teknologi buat AI, terus blockchain dan lain sebagainya gitu ya. Teman-teman sebagai pengguna, terus teknologinya itu tadi yang sudah saya sebutkan dan juga ada prosesnya. Nah, proses inilah yang apa namanya dipermasalahkan di DPR. Jadi ketika ketika people-nya ini mau menggunakan teknologi itu dipersulit dengan birokrasi. Jadi birokrasinya ketika mau menggunakan teknologi misal let's say gitu ya, kita tembak spesifik itu mau membackup. Jadi people-nya di sini adalah contoh kemarin ini ya imigrasi, Dirjen Imigrasi, Dirjen Imigrasi udah Dijen Imigrasi mau minta ke Kominfo buat minta backup ini sebuah teknologi ya, kita berarti sebuah teknologi. Tapi ternyata birokrasinya susah. Nah, ini prosesnya yang menghambat. Jadi ketika apa namanya mau melakukan backup itu ternyata birokrasinya harus bilang dulu ke Kominfo. Di Kominfo nanti harus apa namanya tanda tangan kepala yang mana itu membuat si Dirjen Imigrasi ini astaga, jadi cuma mau membackup aja loh. Kenapa birokrasinya itu seperti ini gitu. Itulah yang terjadi. Jadi miskomunikasi inilah yang mungkin karena Indonesia masih menjadi negara berkembang gitu ya. Mungkin prosesnya atau birokrasinya ini ya masih belum tertata dengan rapi gitu. Nah, itulah yang kemarin dipermasalahkan di pemerintahan gitu ya. Terus, nah ini solusi realnya apa yang harus teman-teman apa namanya lakukan sebelum ini ya. Ini saya bilang sebelum terkena ransomware. Nanti kalau sudah terkena ransomware ada solusinya sendiri. Tapi ini sebelum terkena ransomware. Berarti sekarang teman-teman jangan melakukan ini ketika sudah mendapatkan kasus. Kalau sudah mendapatkan kasus, ya wallahu a'lam gitu ya. Ini mumpung masih belum terkena ransomware dan semoga jangan sampai gitu ya. Jangan sampai terkena ransomware gitu. Sederhananya eh ini teman-teman harus selalu berhati-hati dengan data diri yang kita punya. Ini mungkin kalau teman-teman sekarang diminta buat mendaftarkan diri di suatu sistem, suatu website itu teman-teman harus strict, harus ganas, harus mau menanyakan kepada diri sendiri kenapa saya diminta data seperti ini gitu. Itu self awareness teman-teman gitu ya, karena teman-teman yang akan melaksanakan ini kita kita sebagai orang lain nggak bisa kontrol, ini cuma teman-teman gitu. Terus yang selanjutnya adalah ganti password berkala.
gunakan password manager. Ini juga yang saya sangat rekomendasikan. Ini sudah banyak sekali sekarang password manager apa namanya yang ada di Play Store ataupun App Store, teman-teman bisa gunakan. Apakah ini aman? Aman. Karena ini menggunakan metode jadi password teman-teman itu dienkripsi lagi. Jadi enkripsi dalam enkripsi. Nah, itu teknologi di balik password manager. Jadi ketika teman-teman ini passwordnya itu berbeda-beda gitu ya. Di platform A, misal passwordnya itu Mujib 123. Terus di platform B, passwordnya Mujib 111. Password di platform C Mujib 999 itu teman-teman akan mudah ketika menggunakan password manager atau mungkin teman-teman realnya bisa menggunakan sorry teman-teman bisa sering menggunakan yang namanya autofill jadi otomatis terisi tinggal apa namanya misal menggunakan Face ID ataupun apa sih sidik jari gitu. Nah, itu mungkin sering teman-teman jumpai gitu ya. Terus yang selanjutnya digunakan two factor authentication. Ini juga buat ini mungkin sudah banyak yang tahu ya. Tapi jangan cuma tahu tapi dilaksanakan. Jadi jangan cuma tahu ya, gunakan two factor authentication. Terus yang selanjutnya adalah hapus kode autentikasi atau OTP. Nah, ini biasanya kan OTP itu kan singkatan dari on time pass. Jadi sekali gunakan. Ini digunakan sorry, ini dihapus ketika sudah digunakan. Mengapa itu disarankan? Karena ketika teman-teman mendapatkan OTP selanjutnya untuk masuk ke suatu sistem, terus teman-teman salah membaca ternyata yang dibaca itu OTP sebelumnya, itu malah teman-teman yang akan terblokir oleh sistem karena teman-teman itu teridentifikasi mencoba-coba apa namanya kode OTP ini gitu. Makanya kode OTP ini biar teman-teman tidak bingung sekali digunakan hapus. Jadi ketika OTP selanjutnya teman-teman sudah tahu oh ini OTP sekarang. Jadi OTP yang sebelumnya itu sudah terhapus. Sepertinya Jadi Mas jangan lupa Mujib untuk ini terkena ransomware ini. ya betul backup data secara berkala gitu ya. Jangan sampai Mohon maaf Mas Mujib, tadi tadi sempat nge-lag Mas Mujib. oh sorry. Ya, Ya. maaf ya. Sorry. Ini ya, jangan lupa backup data secara berkala gitu. Terus buat ini buat diri kalian masing-masing. Terus buat misal teman-teman di sini sifatnya adalah organisasi. Nah, organisasi teman-teman ini karena data kita sudah eh, sudah leak gitu ya. Sangat susah untuk memastikan bahwasanya misal sistem itu ada data pendaftaran Sani Ditya Kurnia. Terus sekarang pertanyaannya gimana cara memastikan yang mengisi data ini adalah benar Sani Ditya Kurnia? Gimana caranya coba? Saya mengusulkan menggunakan hybrid method. Jadi ketika ketika event ini ya, event organizer gitu ya, saya menggunakan jangan mengandalkan data yang sudah masuk aja, tapi menggunakan hybrid method. Jadi verifikasi, validasi dengan real people, orang-orang aslinya langsung gitu. Terus jangan lupa apa namanya si organizer ini biasanya menggunakan pertanyaan unik. Misal nama hewan. Ini kalau nama ibu ya sebenarnya nggak apa-apa ya, cuma tidak disarankan karena ini lebih lebih private gitu. Mungkin sesederhana nama hewan, terus asal sekolah itu mungkin bisa buat teman-teman organizer di sini untuk apa ya, memvalidasi data online dengan data real gitu. Next. Nah ini saya mencontohkan karena saya punya device hanya satu gitu ya. Ini salah satu contoh di device saya. Jadi ada namanya security recommendation. Nah ini untuk beberapa website itu biasanya langsung direkomendasikan untuk ganti password gitu. Terus apa namanya tadi ya yang saya sampaikan. Jadi OTP itu sekali jalan, artinya ketika sudah diverifikasi buang datanya gitu. Terus detect compromise password. Jadi ketika data lake itu langsung teridentifikasi. Oh ini harus diganti password ini. Terus juga gunakan apa namanya double authentication. Ini kalau di saya kasusnya dalam menggunakan Face ID gitu ya. Nah ini juga yang sering terjadi gitu ya teman-teman jangan sampai ini sering banget pertebaran dan ini real itu ya. Jadi pencurian data tidak hanya di dunia digital tapi di dunia nyata gitu ya. Mungkin teman-teman sering bertemu bungkusan gorengan gitu ya, bungkusan nasi
nasi apa sih jenenge kayak nasi uduk kalau pagi-pagi gitu ya kan dibungkus gitu ya. Ternyata di situ bungkusnya pakai kartu kakak, pakai kartu keluarga. Nah, ini yang harus kita stop bersama ini tidak bisa hanya pemerintah, tapi kita sebagai masyarakat, kita sebagai pengguna juga harus hati-hati. Kalau apa namanya eh, kartu keluarganya eh, terhard file atau tercetak gitu ya. Oke, terus ini technician strategic ini sebenarnya untuk orang-orang teknis ini tadi saya berharap takut di sini ada orang-orang teknis, jadi saya menggunakan technician strategis strategis. Cuma kayaknya skip ya orang-orang teknis harusnya udah tahu gitu ya. Nah ini tadi ini juga termasuk teknis. Ini saya jelaskan singkat. Jadi ekosistem di pusat data nasional sementara itu sebenarnya udah bagus, desainnya udah bagus. Jadi mereka menggunakan apa namanya virtual mesin di sini untuk apa namanya menjalankan data mereka, terus melakukan backup otomatis. Sebenarnya seperti itu. Desain teknologinya seperti itu. Tapi ternyata, ternyata setelah dikupas birokrasinya tidak jelas. Mungkin anggaran oke buat membelikan dua server gitu ya. Cuma ya itu urusan mereka lah ya. Saya nggak akan menyebutkan di sini. Tapi itu urusan mereka. Jadi ketika apa namanya desainnya mereka tuh udah bagus, tapi ternyata implementasi di lapangan kacau gitu ya. Ini notice juga buat teman-teman apa namanya di sini kalau sebagai ada yang sebagai ketua gitu ya, jangan hanya mengandalkan presentasi atau laporan dari anggotanya, tapi benar-benar dicek sampai turun lapangan. Ini bukti kasus nyata karena eh, di lapangan itu tidak termonitor, akhirnya desain yang sudah bagus ini ya kacau, tidak diimplementasikan gitu ya. Nah, ini juga teman-teman bisa gunakan kalau teman-teman di sini ada yang sebagai orang-orang di data ya, orang-orang di data. Nah, ini teman-teman bisa memaksimalkan yang namanya normalisasi database. Nah, ini sangat bermanfaat gitu ya. Mungkin kalau data kita bocor, tapi ternyata data yang bocor itu bentuknya seperti ini. Ini ya, teman-teman bisa lihat bentuknya itu less no, banner ID, plus no, F-name. Ini kan kalau less no gitu ya. Ini nggak tahu less no ini sebenarnya isinya apa. Ini nggak tahu. Padahal si less no itu sebenarnya isinya itu di sini sudah lengkap. Ada banner ID, plus nomor, start date, finish date dan lain sebagainya. Terus apa namanya plus nomor ini juga plus nomor yang tidak ada di sini. Ini adalah flat flat nomor yang tidak ada di sini. Yang artinya teman ketika si hacker mempunyai data ini tuh hackernya tuh akan bingung. Ini sebenarnya plus nomor tuh isinya tuh apa sih kok ada kode 78 gitu. Ternyata si 78 itu merepresentasikan dari eh, F56 di mana F56 itu apa namanya flat address. Jadi 34 High Street Paisley gitu ya. Jadi teman-teman di sini aman. Tidak ada apa namanya data yang terbocorkan gitu. Ini sudah namanya normalisasi database gitu ya. Oke, next aja. Nah, terus last pembahasan terakhir adalah solusi. Nah, ini solusi terakhir ketika teman-teman sudah terkena ransomware gitu ya. Ini solusi tapi ya susah sebenarnya. Kita lihat. Nah, ini yang pertama adalah berusaha memecahkan kodenya, meminta kepada yang kompeten. Ini nanti akan saya buktikan betapa susahnya memecahkan kode enkripsi gitu ya. Terus yang kedua adalah jangan bernegosiasi dengan hacker. Ini kalau hacker itu namanya ada yang namanya itu mereka itu bermain psikologi di mana ketika ya intinya dicecar terus gimana caranya biar si korban ini apa namanya membayar tebusan gitu. Nah, ini saya sangat sarankan jangan bernegosiasi dengan hacker. Memintalah kepada yang kompeten. Di sini di dunia ini ada yang namanya ransomware negosiator. Jadi dia itu yang bagian negosiasi dengan si hacker. Ini ada profesinya sendiri loh kalau teman-teman tahu. Terus yang ketiga adalah hacker memberikan kunci. Jika hacker memberikan kunci, ini kasus yang masih hangat sekali gitu ya. Hacker memberikan kunci. Kemarin si Brian Chipper ini kan memberikan kunci gitu ya. Meminta kepada yang kompeten. Namanya itu profesinya itu adalah reverse engineer. Jadi fungsinya apa? Ini untuk apa ya? Mendekrip kode yang diberikan dari si apa namanya si hacker kepada eh, eh, file kita yang terkena ransomware itu nggak boleh langsung serta merta diterapkan gitu ya karena ya
nanti ada meme. Terus yang terakhir adalah fokus pemulihan data. Jadi kalau teman-teman terkena ransomware, jangan mencari siapa yang memberikan ransomware, tapi teman-teman fokus pemulihan data. Pemulihan data ini bisa dilaksanakan kalau teman-teman melakukan backup tadi. Gitu ya. Key-nya adalah teman-teman di awal harus melakukan backup. Jadi bisa melakukan pemulihan data ketika ransomware masuk ke dunia teman-teman gitu. Terus yang terakhir adalah muhasabah diri gitu ya. Ini adalah teguran buat teman-teman kalau sampai teman-teman terkena ransomware, artinya teman-teman harus muhasabah diri. Kenapa ransomware bisa masuk ke device teman-teman? Yang perlu teman-teman ketahui adalah ransomware itu tidak mungkin masuk ke device teman-teman sendiri. Biasanya satu, karena mungkin teman-teman berselancar di dunia digital, di website, di media sosial, ngeklik link aneh-aneh gitu ya. Nah itu biasanya malware bisa masuk dari situ. Terus yang kedua adalah apa namanya, si sistem ini atau teknologi ini mempunyai celah, tapi itu kan di luar kendali teman-teman gitu ya. Kalau teknologi yang teman-teman gunakan itu ternyata mempunyai celah, itu kan di luar kendali teman-teman. Awareness yang teman-teman perlu ketahui adalah yaitu teman-teman harus selalu berhati-hati ketika berselancar di dunia digital. Dunia digital itu mempermudah teman-teman, tapi juga dunia digital akan mempersulit teman-teman jika teman-teman bermasalah gitu. Gitu ya. Terus in case kalau terkena malware ini mungkin penanganan pertama gitu ya. Matikan seluruh internet atau wifi, terus hapus riwayat browser, terus bersihkan cache ini untuk mencegah terjadinya infeksi gitu ya. Makanya kemarin dari pemerintah juga eh, sering kata-kata infeksi ini sering disampaikan mereka karena mereka sudah membungkus si virus ini, ransomware ini agar tidak menginfeksi kepada pusat data nasional yang lain gitu. Itu ya. Nah, ini contoh bagaimana tadi apa sih namanya? Enkripsi itu bisa dipecahkan. Enkripsi itu bisa dipecahkan, let's say, katakanlah kita menggunakan, asumsikan kita menggunakan komputasinya Google, di mana, wah ini data center Google, teman-teman tahu ya, raksasa teknologi, itu itu pun masih memerlukan 19.000 kuadriliun years. Teman-teman hidupnya aja nggak sampai 19.000 kuadriliun tahun gitu ya. Nah ini hanya sebuah RSA ya untuk mengcrack itu memerlukan 19 kuadriliun years untuk mengekripsi. Itu sebenarnya nggak menjamin 19 kuadriliun years ini teman-teman bakal ke decrypt si, si si enkripsi ini, itu belum bisa menjamin gitu. Ini padahal udah menggunakan teknologi terbaik di abad ini, yaitu komputasinya Google gitu ya. Itu sangat-sangat susah. Makanya tadi yang saya sampaikan benar-benar susah. Benar-benar susah gitu ya. Nah, ini juga solusi tadi yang saya sampaikan ya, di mana kalau teman-teman terkena ransomware ini, teman-teman sampaikan kepada orang yang kompeten, orang yang bisa. Ini namanya reverse engineering. Nah, ini ya reverse engineering. Jadi apa namanya? Dekripsi yang sudah diberikan oleh si hacker, teman-teman jangan langsung mentah-mentah dipakai ke mesinnya teman-teman, ke aplikasinya teman-teman, tapi di reverse engineering dulu. Jadi dibuka, dikulik sebenarnya kode enkripsinya ini benar atau enggak. Ini kode enkripsinya ini cocok atau enggak sama eh, malware-nya gitu. Gitu ya. Serahkan kepada yang ahli, jangan mencoba-coba. Nah, ini last ya, bonus slide. Nah, ini bonus slide-nya itu apa? Yaitu responding citizen plus 62. Nah, ini kita eh, mereverse sedikit ya, apa sebenarnya tanggapan warga 62 gitu ya. Kita lihat. Nah, ini dari your buzzword. Kalau kata dosenku, di dalam dunia cyber tidak ada positive thinking terhadap suatu hal, harus suudon gitu ya. Jadi teman-teman kalau terkena cybercrime di dunia digital itu, teman-teman nggak boleh positive thinking. Ini aku setuju banget sih, teman-teman nggak boleh positive thinking. Even tadi ya, kasusnya adalah teman-teman dikasihkan kuncinya sama si hacker, itu tidak boleh positive thinking langsung langsung seneng. Wah, akhirnya nih dikasih kuncinya nih sama hackernya. Ini ya, ini dikasih kuncinya sama hackernya, ternyata itu juga ransomware gitu ya. Ini bukannya
virus itu di dihancurkan, ini malah menambah virus baru gitu ya. Jadi teman-teman jangan mencoba-coba apa namanya mendekrip sendiri sebuah enkripsi gitu. Nah, ini terus juga tanggapan yang lain dari sebuah akun migrasi ke AWS. Ini sebenarnya saya nggak setuju gitu ya. Saya malah lebih setuju udah pemerintah kita aja migrasi full ke cloud computing. Ini salah satu contoh di sini adalah Amazon gitu ya. Ini malah teman-teman malah pemerintah lebih apa ya, lebih enak gitu ya. Tidak memerlukan space, tidak memerlukan apa namanya satpam, tidak memerlukan listrik, tidak memerlukan rak-rak bertumpuk-tumpuk server gitu, nggak perlu, cukup menggunakan AWS. Kalau teman-teman tanya emang di AWS kayak ini ya, emang di AWS itu apa namanya aman, secure gitu ya. Nah, ini AWS ini sebenarnya ya ini agak sedikit promosi ya. Saya kebetulan akademi di AWS gitu. Jadi di AWS ini juga ada namanya fitur untuk government, untuk pemerintah gitu. Nah, ini pasti secure. Oke, next. Nah, ini tadi ya. Terus ini ada usulan lagi. Kalau untuk yang baru teknologi itu nggak boleh umurnya itu 40 tahun. Nah, ini juga saya setuju juga ini. Jadi eh, gimana ya? Ya mohon maaf sekali ya. Orang semakin berumur, semakin tua itu kan kecepatan otaknya itu kan berbeda dengan yang muda gitu ya. Dunia ini apa namanya selalu bergantian. Jadi ketika sudah saatnya ya 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 berikan kesempatan kepada yang muda-muda gitu ya. Saya setuju banget ini karena ya biarkan yang muda-muda yang apa namanya selalu update dengan teknologi, ya mereka yang menjaga ruang digital kita gitu. Ya Allah, kenapa aku WNI gitu ya. WNI, WNI. Nah, terus ini ada yang lain tadi. Ini contoh yang tadi ya. Jadi hackernya ketika memberikan decrypt ya, hackernya memberikan decrypt itu jangan sampai teman-teman langsung mencobanya, serahkan kepada yang ahli ini ya. Ini contoh salah satu case-nya. Alhamdulillahnya dekriptor yang diberikan oleh si Brian Zipper kemarin itu udah di apa namanya udah di reverse sama Mas Yohanes ini. Ini keren banget ini dari reverse engineering. Dia udah tahu bahwa bahwa apa namanya dekriptornya itu nggak sesuai, tapi sorry, sesuai tapi beda sampel yang diberikan oleh BSS ini namanya eh ESXi. Nah, tapi yang bapuk ini tidak dipublish sama BSSN. Ini agak teknis ya, maaf ya. Ini tidak dipublish, ini ya belum terpecahkan sampai sekarang. Nah, udah sih paling itu aja pemaparan dari saya. Saya tegaskan lagi di sini saya tidak eh, apa tidak ada niat ataupun tujuan untuk menyudutkan satu pihak, satu lembaga perorangan. Ini benar-benar ini murni kita buat belajar gitu ya. Terus yang perlu teman-teman ketahui adalah ketika sekarang yang terjadi sekarang pemerintahan kita ini kan apa sih namanya sedang mengalami musibah, eh, datanya bocor. Teman-teman itu tidak boleh mendukung hacker. Karena apa? Karena yang pertama, data yang bocor di pemerintah itu adalah data kita. Jadi jangan menganggap hacker ini pahlawan. Wah, terima kasih hacker. Syukur kamu kementerian, syukur kamu Kominfo. Apa namanya nggak kompeten kok ngurusin data. Jangan seperti itu. Mau seperti apapun ya, data di Kominfo itu adalah data kita, gitu ya. Jadi teman-teman harus aware, harus sadar data yang bocor itu datanya teman-teman. Jadi jangan jangan mendukung dan jangan menjadikan hacker itu pahlawan. Wah, terima kasih hacker, Kabus, mampus Kominfo, jangan ya. Itu di Kominfo itu data kita. Terus yang kedua, ketika teman-teman mendewakan atau memberikan apa ya gelar pahlawan kepada hacker, itu akan mengundang hacker-hacker lain datang ke Indonesia. Indonesia ini adalah dagingnya sangat empuk gitu ya karena digitalnya belum siap. Terus ketika ada satu hacker berhasil membobol eh, pusat data nasional ini, terus hackernya malah dipuja-puja, dipahlawankan, itu akan mengundang hacker yang lain. Oh, kita serang serang Indonesia aja. Kalau kita di Indonesia menyerang Indonesia, nanti kita bisa didewakan, kita bisa disebut pahlawan gitu. Itu akan mengundang hacker yang lain. Jadi please teman-teman, kalau ada hacker, jangan didukung. Report akun tersebut. Laporkan kepada pihak yang berwajib. Gitu ya. Jangan malah didukung. Karena data yang bocor itu datanya teman-teman. Nanti kalau teman-teman kena pinjol,
kena scam, itu kan yang rugi teman-teman sendiri. Jadi jangan mendewakan si hacker gitu ya. Dah, mungkin itu aja dari saya Mas Ani. Maaf ya kalau berlibet. Sekali lagi saya sampaikan tujuan saya di sini untuk edukasi, untuk belajar bareng-bareng. Tidak ada niat sedikit pun untuk menyudutkan lembaga lain gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih Mas Mujib ya atas pemaparan yang luar biasa. Tadi beberapa poin yang saya catat ini banyak sih sebenarnya yang saya catat di sini. Tadi terkait dengan informasi ransomware bahwa ya kita harus berhati-hati lah ya terkait bermedia sosial harus bijak juga gitu. Kadang media sosial memberikan dampak positif bagi kita ketika kita bisa memanfaatkan dengan baik, tapi kadang juga bisa memberikan dampak negatif. Oke bagi teman-teman di sini yang mau bertanya, masih ada pertanyaan tadi kok kelewat, kok ada istilah-istilah yang nggak paham ataupun ada pertanyaan menggelitik. Nah, itu bisa ditanyakan ke Mas Mujib nih, mumpung ada apa ya teman kita Mas Mujib ini yang memang sedang menggeluti di bidang IT. Nah, gitu. Oh ini ada pertanyaan di grup nih. Hasil diskusi malam ini di chat ya. Hasil diskusi malam ini bakal diupload di YouTube nggak Min? Ya, nanti akan diupload di YouTube-nya KMNU. Silahkan nanti dipantengin aja ya. Ya. Nah itu ada pertanyaan dari FKS Fauzan Ramadan. Nanya Mas, kalau mau belajar AS itu bisa otodidak atau tidak? Silahkan dijawab Mas Mujib. Saya juga kurang paham istilahnya ini. Jadi Oh, satu ya pertanyaan dulu tanya lagi. malah Mas Fauzan gitu ya. Mas Fauzan ini juga dia harus siapa tim IT nasional juga nih ya. Kang Ojari dari Telkom. Belajar AS itu bisa otodidak atau tidak sebenarnya belajar apapun itu bisa otodidak apalagi sekarang dunianya digital itu sudah tersebar semuanya di internet gitu ya mungkin yang mau saya highlight itu belajarnya itu harus terarah ini mungkin arahnya ini yang teman-teman belum tahu karena mungkin materinya kan banyak gitu ya saking banyaknya gitu ya saya harus apa yang pertama, terus nanti setelah yang pertama saya harus belajar apa, sampai di akhir teman-teman bisa disebut seorang expertise. Nah itu kan ada step by stepnya gitu ya. Nah itu mungkin yang perlu teman-teman highlight adalah roadmapnya. Roadmapnya itu sebenarnya bisa dicari juga, cuma itu yang perlu di eh, apa namanya perhatikan teman-teman. Jadi belajarnya biar tidak loncat-loncat gitu ya. Dah, simpel itu aja. Ini Kang Ojan ini sebenarnya nggak bertanya ini Kang Ojan itu ngetes ini ya. Itu aja jawab saya. Ya mungkin kan bisa menjadi pelajaran untuk teman-teman yang lainnya gitu, Mujib. Ya, Ya. jawab. Oh ini ada yang raise hand dulu ya ini ada M Nazil W. Nazil Wicaksono ini ya mungkin ya. Monggo dipersilakan. Iya, iya. Selamat malam Mas Mujib. Mas Halo Dani. Mas Nasil, selamat malam. Nah, ini Iya, Mas Nasil. saya mau nanya sebagai awam aja gini Mas. Yang pertama soal ransomware ini sebenarnya data kita itu ya, yang dari pemerintahan itu hanya dikunci atau mereka sempat mengcopy data kita. Jadi hacker ini cuman apa ya, cuman ngunci data kita atau sebenarnya mereka sudah punya salinannya. Oke, Kedua, sebenarnya kita itu harus gimana ya Mas untuk kan data-data kita di pemerintahan tentu lengkap sekali ya dari akta kelahiran, KTP, SIM dan sebagainya pasti ada lah. Saya rasa begitu ya. Nah, ini yang perlu kita persiapkan, yang perlu kita ya, tidak lanjuti menghadapi ini gimana Mas? Soalnya jujur ketar-ketir sih ini nanti data-datanya bakal disalahgunakan atau gimana gitu. Ya, terima kasih. oke. Ya, ini good question. Ini tadi saya mau menyampaikan ini tapi ternyata kelewatan. Jadi tadi ya terkait ini clear ya untuk mengclearkan sebenarnya apa yang terjadi gitu ya. Jadi di PDN itu sebenarnya datanya tadi ya terencrypt itu jadi datanya ada ya datanya ada apa namanya data di server itu
besarnya itu masih sama. Misal di server itu besarnya itu 28 giga, 30 giga lah kita bulatkan. 30 giga data di server itu besarnya sama 30 giga, cuma isinya kalau dibuka itu ya tadi isinya tuh karakter-karakter gak jelas yang kita tuh nggak bisa membaca. Kita sebagai manusia gitu ya nggak bisa membaca. Jadi datanya masih di sana. Ini saya nggak tahu ya, belum update lagi. Belum tahu ternyata datanya sama Kominfo udah dihapus gitu ya. Tapi kayaknya nggak mungkin ya. Data itu banyak sekali di sana. Harusnya nggak mungkin dihapus gitu ya. Ya kalau dihapus sih parah sih itu. Tapi setauku datanya masih ada di sana. Cuma emang nggak bisa dibuka. Nah ini sepertinya apa namanya solusi dari pemerintah itu ya pengadaan lagi. Karena server yang satu ini ya udah kayak jadi barang bekas. Artinya apa namanya storage-nya tuh penuh tapi nggak bisa digunakan kan susah ya. Jadi kita mau menimpa, kita mau menghapus data tersebut, nanti dikhawatirkan ternyata kita punya enkripsinya, sorry, kita punya decrypt-nya, kita punya kunci untuk membuka file enkripsi ini gitu. Itu yang terjadi gitu ya. Terus tadi terkait eh, dua dua orang, dua person, si hacker dan Kominfo ini punya siaran atau tidak? Kalau si hacker, kalau jawaban saya ya, ini belum terkonfirmasikan, tapi ini udah menjadi apa ya, menjadi hal yang harusnya si hacker aware, harusnya si hacker sadar bahwasanya mereka tuh nggak cuma nge-encrypt, tapi juga mereka udah ngekopas data-data yang eh, kita miliki di PDN, ditaruh di servernya si hacker ini, apa namanya, untuk digunakan di lain waktu. Jadi kalau teman-teman itu apa ya tadi ya bernegosiasi dengan si hacker, hacker bilang, tolong pemerintah Indonesia berikan saya berapa miliar ya kemarin, 180 sekian miliar, nanti saya berikan kuncinya. Itu tidak ada jaminan data teman-teman, data kita sebagai warga negara Indonesia itu apa namanya tidak bocor. Yaitu seperti tadi yang saya sampaikan, hacker tuh ya cerdas, hacker tuh pinter. Nggak mungkin mereka tuh secara secara cuma-cuma gitu ya memberikan enkripsi kepada suatu storage, kepada suatu data, terus mereka nggak punya serangan. Itu hacker apa sih namanya, si hacker ini punya serangan atau tidak. Tapi eh, yang Kominfo, yang Pak Budi katakan, sejauh ini belum ada data bocor. Cuma kan kita sebagai WNI, ya masa kita menunggu data kita bocor gitu ya. Nah itu kan sebenarnya nggak bijak menunggu data kita bocor. Cuma eh, secara kebiasaan itu udah pasti hacker tuh cerdas. Dia gak cuma nge-encrypt, tapi dia udah punya salinan di luar sana gitu. Gitu ya. Terus Kominfonya, Kominfonya punya salinan atau tidak? Ya saya dengar dari rapatnya DPR kemarin ya, ketika di audit si Kominfo sama BSSN ini, backupnya itu hanya 2%. Ya mana 2% ini gimana ya, nggak bisa merepresentasikan data kita sebagai WNI. Kita nggak tahu 2% ini tuh data apa. Misal datanya Mas Nazil, datanya Sani, datanya saya itu kita nggak ada yang tahu. Mungkin, ini mungkin 2% itu datanya Sani ada di sana, tapi dataku nggak ada di sana. Nah itu kan tetap gimana? Tetap berbahaya gitu ya, karena nggak ada yang tahu ini salinannya bentuknya seperti apa. Ini nggak dipublish sama Kominfo dan BSSN gitu. Terus pertanyaan kedua, apa namanya? Gimana solusinya? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kalau dari saya pribadi sih ya, kalau dari saya pribadi itu yang jelas mengganti semua password. Ini emang agak menyebalkan dan merepotkan. Jadi kalau teman-teman membuka, bisa dicek ya, di search browsernya teman-teman, historinya teman-teman itu, teman-teman udah berkunjung kemana saja. Nah itu teman-teman apa namanya, diganti passwordnya. Karena ya mungkin data data yang bocor kita itu salah satunya kan password apa namanya media sosial kita gitu. Terus makanya teman-teman solusinya ya ganti password gitu ya. Terus kalau data-data yang lain kayak nomor HP, terus apa sih namanya, NIK, KK, itu ya ya udah nggak ada solusi gitu loh itu. Cuma kalau tadi terkait nomor HP, mungkin solusinya kalau teman-teman mendapatkan scam atau apa ya,
panggilan dari orang yang tidak jelas, dari orang luar negeri gitu ya, tiba-tiba kan kita nomor identifikasinya itu kan +62. Kok teman-teman mendapatkan panggilan dari +99, kalau saya pribadi langsung saya tolak, reject. Jadi ketika ada panggilan, reject atau tolak. Terus ketika mereka mengirimi pesan atau chat, itu juga langsung diblokir. Jadi jangan berikan sedikit pun ruang ataupun celah orang lain itu untuk masuk ke dunia kita, ya. Walaupun dunia digital kita itu udah bocor, tapi kita masih punya kesempatan dunia nyata kita, gitu ya. Itu harapan harapan satu-satunya kita adalah dunia nyata kita. Jadi dunia nyata kita ini yang masih bisa kita kendalikan. Tadi ketika misal data nomor HP, kita bisa antisipasi dengan ya jangan mengangkat panggilan yang tidak jelas gitu ya. Terus apa sih namanya, data-data yang lain kalau misal bentuknya itu autentikasi atau username dan password itu ya diganti password secara berkala gitu. Kalau dari saya paling itu sih, Mas Nasil. Itu Mas Ani. Baik, sudah terjawab Mas Nazil ya. Ya, terima kasih itu sudah dari Mas Nazil. Pertanyaan yang luar biasa yang tadi terlewat dari Mas Mujib disampaikan ya. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi nih. Sebenarnya untuk backup itu apakah perlu server yang jauh dari tempat kita berada? Misalkan untuk backup file penting, untuk file-file penting kita, servernya di Den Haag gitu. Perlu nggak nanti? Apa backup datanya harus di luar negeri misalkan, ataupun di planet lain misalkan? Oke. eh saya izin menjawab ya, Mas Hisam Alamuti. Untuk backupnya sebenarnya enggak ya. Gini, saya malah takut teman-teman mispersepsi gini. eh saya kalau bicara server kayaknya terlalu terlalu teknis IT gitu ya. Saya ubah analoginya. Analoginya adalah teman-teman itu punya laptop. Laptop itu adalah server, ya, laptop. Terus di dalamnya laptop itu teman-teman ada data skripsi, ya, teman-teman punya data skripsi. Nah kan teman-teman tahu ya, tahu yang namanya flash disk sama hard disk. Nah flash disk sama hard disk ini yang bisa kita gunakan untuk membackup data skripsi kita di laptop. Jadi suatu saat ketika laptop kita itu hilang, laptop kita itu crash, terus ataupun laptop kita itu rusak, itu kita masih punya datanya, backupannya itu di flash disk ataupun hard disk. Itu analogi sederhananya di dunia nyata teman-teman ya. Kayak kalau tadi mohon maaf kalau saya bilang server kayak mungkin terlalu terlalu IT gitu ya. Tapi analogi sederhananya itu laptop dan flash disk. Laptop adalah server, flash disk adalah tempat backupnya, ya. Jadi kalau mau backup ya ya menggunakan flash disk aja gitu. Nah kalau misal pengen backupnya ini kalau di cloud kan menggunakan menjadi server, servernya itu nggak perlu jauh-jauh juga. Ya mungkin sesederhana apa ya, PDNS di Surabaya itu terus dianggarkan lagi satu rak lemari server gitu ya, yang isinya itu full backup. Ya udah selesai, backupnya selesai. Jadi nggak perlu jauh-jauh apa namanya sampai luar negeri, itu nggak perlu karena backup backup inilah yang nantinya akan menyelamatkan kita ketika terjadi insiden insiden yang di luar kendali kita gitu. Nanti ketika terjadi insiden kan kita mudah. Oh saya punya backup nih, tinggal dicolokin aja tadi server backupnya ke server utama kita, ataupun ini bahasa teknis lagi, ataupun di pointing ke aplikasi kita, maka file yang ada di server backup ini sudah bisa digunakan secara online gitu. Jadi nggak perlu jauh-jauh apa namanya buat membackup itu sendiri gitu ya. Gitu Mas Hisam Alamuddin. Itu kalau mungkin Mas Hisam ini dengar dari orang lain gitu ya, backupnya itu perlu didenak ya itu flexing mungkin gitu ya. Orang-orang hanya pengen apa ya, ya pengen gitulah. Tapi jelas konsep backup dan server tadi ya sudah saya downgrade, sudah saya turunkan. Analogi sederhananya adalah laptop dan flash disk gitu. Itu analogi paling mudah gitu ya. Gitu Mas Ani. Ya, siap. Mas Syam Alamudi ya. Sudah terjawab. Jadi nggak perlu jauh-jauh ya ternyata ya. Karena mungkin setiap setiap rak itu punya enkripsi yang beda-beda mungkin Mas ya. Mungkin. Jadi Oh, oh, hacker akan kalau satu ke hack bisa enkripsi yang lainnya gitu. Beda betul. lagi. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi nih dari Mas Fauzan Ramadan lagi nih. Kira-kira Aku nyebalkan ini. agak
unik nih. Kalau jadi orang alay itu bagusnya, ada bagusnya nggak sih kalau buat, kalau bikin password itu yang unik gitu. Kira-kira gimana Mas kalau misalkan bikin password itu memang harus unik atau yang biasa-biasa yang mudah diingat atau seperti apa itu? Bagusnya ketika kita, mungkin sekalian aku sedikit pertanyaan Mas ya. Untuk ransomware itu tadi, apakah yang diserang itu hanya website atau media-media sosial kita, Facebook, IG, WA itu juga bisa diserang? Oke. Makasih Mas Sani dan Kang Ojan. Oh ya, ini Kang Ojan tadi katanya lagi pengen diskusi langsung tapi lagi di jalan ke Prokerto. Hati-hati ya Kang Ojan. Ini saya sebenarnya eh, orang Prokerto tapi lagi nggak di Prokerto ini Kang Ojan. Di Bandung nggak ketemu, di Prokerto nggak ketemu. Ini belum rezekinya ya Kang Ojan ya. Next time lah kita ketemu Kang Ojan. Nah tadi terkait pertanyaannya, terkait password gitu ya. Alay atau enggak kalau kita apa namanya membuat password yang unik gitu ya. Malah saya rekomendasikan teman-teman sendiri itu tidak bisa membaca password teman-teman. Wes tak kasih solusi yang paling matang. Jadi bahkan teman-teman sebagai manusia, teman-teman nggak bisa membaca. Oh ini passwordku ketika misal login ya ke kominfo.go.id. Tadi password saya loginnya apa ya? Teman-teman malah nggak boleh hafal. Ini konsepnya adalah ketika semakin teman-teman mudah untuk mengaksesnya, hacker pun akan sama, semakin mudah. Tapi teman-teman semakin sulit, hacker pun bisa jadi ya nggak memastikan, tapi bisa jadi si hacker pun akan makin kesulitan gitu. Makanya tadi saya rekomendasikan teman-teman itu menggunakan password manager. Ketika teman-teman nyimpen satu password di satu website, di satu aplikasi gitu ya. Terus password itu disimpan di password manager. Jadi suatu saat teman-teman mau login itu ya tinggal autofill, tinggal otomatis mengisi atau teman-teman tinggal login ke ke password manajernya. Terus dari password manajernya dikopas ke website yang ingin teman-teman login gitu. Itu Sorry ya Mas itu. Mujib, tak potong Mas Mujib. Oke. Kadang kan di Google ketika kita login email, misalkan di Chrome misalkan gitu ya. Itu kan ketika kita login pertama, biasanya kan kayak ada simpan password atau jangan pernah. Nah, itu yang dimaksud, apakah itu yang dimaksud password manager Hmm, atau malah kalau saya itu takutnya kalau disimpan di internet, takutnya itu malah yang kebobol gitu, Mas. Ada hmm, teman saya dulu yang bilang gitu gitu. Nah, oke. itu sebenarnya gimana itu Mas Mujib? Oke. Ya, terima kasih itu malah ini ya real case contoh kejadian nyata. Itu kalau kalau apa sih namanya? Kalau teman-teman seperti itu apa namanya? Passwordnya itu tidak tersimpan di internet, tapi tersimpannya di browsernya. Jadi di level browser bukan di level internet. Internet itu kan di atasnya browser gitu ya. Browser itu tools atau alat untuk kita mengakses internet gitu. Jadi tersimpannya di browser. Nah, antisipasi kita ya jangan sampai browser ini jatuh ke tangan orang lain gitu. Ataupun sampai jatuh ke tangan orang lain, biasanya untuk mengakses mengakses browser ini untuk mendapatkan password tadi ya yang otomatis tersimpan itu biasanya juga ada autentikasinya. Kalau di laptop saya itu kalau mau membuka password itu harus menggunakan sidik jari. Kalau enggak menggunakan Face ID. Jadi nggak bisa. Itulah konsep yang tadi saya sampaikan, enkripsi dalam enkripsi. Jadi kerennya konsep password manager itu seperti itu. Jadi passwordnya itu udah dienkripsi, udah di hash, udah diacak menggunakan tadi ya karakter yang teman-teman sendiri tidak bisa baca. Terus dengan menggunakan password manager akan diacak lagi gitu. Jadi seumpama misalkan browser ini, pemilik browser ini, misal browsernya itu Google Chrome, Google Chrome ini kebocoran data, datanya itu tetap aman karena passwordnya teman-teman itu dihash, diacak menjadi sebuah karakter yang tidak bisa teman-teman baca gitu. Itulah konsep password manager. Itu sebenarnya ingin saya sampaikan, ingin saya tampilkan juga tadi, cuma kayaknya kelewat. Jadi konsep password manager, konsep simpan itu seperti itu gitu ya, Mas Ani. Terus tadi eh apa pesan gue kalau mau tahu? Itu Kata bisa kalau menyerang, apakah hanya di akun Google atau bisa media sosial misalkan oh IG, oh Facebook ya. dan sebagainya. Sejauh sejauh ini ya, sejauh yang saya tahu, yang namanya PDN, Pusat Data Nasional, itu kayak teman-teman
teman-teman kalau di kampus ini ya, kalau di kampus itu teman-teman ngisi data. Nah, kalau teman-teman ngisi data di data kampus itu seperti Facebook, Instagram, Twitter, itu ngisi di website kampus, kemungkinan besar itu juga akan terbobol. Tapi tidak dengan passwordnya, hanya username-nya. Karena kalau media sosial tadi kayak Facebook terkait username dan passwordnya itu tidak ada di PDNS, saya pastikan. Kayaknya nggak ada, setahu saya ya, saya 2 tahun, alhamdulillah 2 tahun di kementerian itu belum pernah menemukan ada sebuah website di kementerian yang meminta username media sosial dan passwordnya. Itu malah lucu. Kalau ada itu malah lucu. Jadi yang diminta paling hanya username media sosialnya, misal Facebook, Instagram, mentok sampai situ. Tidak sampai meminta password. Kalau ada yang sampai minta password itu harus dilaporkan sih malah menurut saya. Itu privacy ya, nggak boleh itu. Gitu. Jadi data media sosial teman-teman bisa dipastikan aman. Oke, siap. Terima kasih jawabannya Mas Mujib. Oke, satu pertanyaan lagi ya. Ini dari Mbak Lulu Anissa Muafiyah. Idealnya untuk sekelas negara, berapa minimal backup servernya, Mas Mujib? Ini belajar ngurusin negara ya, Mas Mujib. S2 di Telkom, waduh iki. Idealnya untuk backup server ya. Gini. Saya Ini saya pengetahuan Mas Mujib aja ya ini ya. ini oh ya, disclaimer guys, ini tadi ya sudah saya sampaikan, ini adalah opini saya pribadi. Opini saya pribadi. Saya takut teman-teman nanti salah salah paham gitu ya. Idealnya sebuah negara minimal mempunyai backup servernya berapa. Ini saya terangkan agak teknis. Eh Gini. Wait, nah ini Mbak Lulu dan teman-teman. Jadi konsep ini desain ya, konsep tadi ya backup itu sebenarnya di di PDN di negara itu sudah ada yang namanya apa ini namanya Docker Kubernetes. Jadi aduh ini teknis banget sih. Jadi apa sih namanya node node ya, node suatu server, suatu aplikasi itu tergantung di settingnya oleh pembuat aplikasinya. Tapi biasanya itu tiga. Bagaimana bagaimana konsepnya? Jadi satu ini kalau real dilaksanakan ya, node satu node 1 ketika dijalankan terus down, maka node 2 yang berjalan. Ketika node 2 down, maka node 3 berjalan. Ya, ini misal ada 3. Nah, misal pemerintah mengatur satu aplikasi itu node-nya ada 10. Nah, itu malah lebih aman lagi. Jadi ketika satu down, maka otomatis switch, otomatis berpindah ke node 2. Nah, ini menjadikan secara tidak langsung itu datanya terbackup. Jadi data di node 1 dengan data di node 2 itu pasti sama. Cuma emang di node ketika ada 3 node ya, 3 node, node 2 dan 3 itu tidak dijalankan, yang dijalankan hanya node 1. Baru ketika node 1 chaos, kalah, mati, down, node 2 yang berjalan dengan data yang sama. Ketika node 2 mati, baru node 3 yang berjalan dengan data yang sama. Jadi tadi terkait berapa idealnya, kalau saya melihat dari desain infrastruktur yang dibangun oleh Kominfo ini sebenarnya mereka udah capable, udah kuat, udah bisa untuk melakukan backup. Cuma ya itu pelaksanaan di lapangannya itu bermasalah ya, mungkin di lapangannya itu ya saya nggak tahu ya. Mungkin uangnya digunakan untuk hal-hal yang lain, itu kan bisa jadi, makanya anggaran-anggaran ini malah terpotong. Tapi kalau secara konsep backup itu seperti itu. Terus kalau idealnya berapa? Idealnya minimal 3 tadi yang saya sampaikan. Minimal 3. Sorry, minimal 2 berarti. Satu aplikasi berjalan, 2 aplikasi backup. Ini kalau konsepnya di setting atau diatur oleh si pembuat aplikasinya, 3 node dalam satu aplikasi. Cuma ini kan pemerintah kan udah banyak banget ya kemarin yang bocor berapa 200 plus instansi. Nah ini kan agak susah memang apa namanya buat dikendalikan. Cuma kalau konsep dari desainnya sudah Kominfo
oh ini bukan Kominfo kayaknya, ini punya BSSN kalau nggak salah. Oh Kominfo ini. Ini desainnya udah tepat. Jadi ketika Note 1 mati, Note 2 berjalan. Note 2 mati, Note 3 berjalan, dan seterusnya. Itu ya. Ya, Gimana Mas Ani? sudah terjawab Mbak Lulu ya. Mm. Ya, terima kasih jawabannya. Itu di kelas S2 ya Kang Ojan. Gimana ini Oke. S2 Telkom? FBA, salah satu aplikasi yang merupakan two-factor authentication adalah aplikasi Google dan Microsoft. Itu Nah, gimana itu, betul. Mas? Nanti bisa dijelaskan ya? Oke. Sama satu pertanyaan lagi nih, Mbak Vela Falahunisa. Kalau masih boleh bertanya, boleh, boleh, boleh. Apakah data yang berkaitan dengan rekening, e-wallet, dan sebagainya itu masih aman dengan kejadian kemarin itu? Oke. Saya izin menjawab ya. Eh, oh ya, saya jelaskan dikit tadi Kak Ojan ini menyampaikan 2FA, two factor authentication ini contohnya adalah Google Authenticator sama Microsoft ini mungkin yang lazim teman-teman gunakan ya. Mungkin teman-teman di sini kayaknya tidak ada yang tidak menggunakan layanan Google, ya nggak? Teman-teman pasti semuanya punya Gmail. Gmail itu kan layanannya Google. Nah, itu bisa dimanfaatkan dengan adanya Google Authenticator ekosistemnya Google artinya ketika teman-teman apa namanya eh, eh, terhubung ke aplikasi Google yang lain itu sudah mudah karena ekosistemnya itu sudah ada gitu ya. Terus tadi terkait Mbak Vela terkait apa ini rekening dan e-wallet gitu ya. Ini lebih ke preferensi tiap-tiap instansi sih Mbak. Setahu saya itu belum ada data autentikasi rekening yang masuk di PDN. Kecuali misal ya nomor rekening. Tapi kan kita nggak bisa mengakses nomor rekening tersebut menggunakan data kita. Artinya kan mungkin kalau teman-teman menggunakan aplikasi mobile banking itu kan suruh memasukkan username sama password gitu ya. Nah itu kayaknya yang nggak ada di PDN itu nggak ada. Tapi kalau cuma data rekening, misal Sani ya punya rekening BRI dengan nomor 123456789 itu bisa dipastikan ada di PDNS. Karena eh tuh ya di lembaga saya di kementerian saya itu juga ada. Jadi kita meminta rekening kepada para pegawainya untuk di save disimpan di sistem lembaga kita. Lembaga kita terhubung dengan PDN. Itu alasannya ya sesederhana untuk gajian. Jadi kalau eh, datang bulan gitu ya kita di kementerian itu tiap bulan ya tidak perlu minta lagi data rekening tiap-tiap pegawainya itu tidak perlu tapi sudah menyimpan data rekening tinggal transfer gitu ya tapi tidak ada passwordnya cuma nomor rekeningnya aja nomor rekening tujuan dan itu nggak berbahaya ya itu nggak berbahaya nomor rekening tujuan itu nggak berbahaya gitu Mbak Vela gitu Mas Ani. Terus Oke, siap. satu lagi Oh ya, e-wallet juga e-wallet misal Gojek, terus OVO, terus ShopeePay itu juga nomornya ada, misal ShopeePay gitu ya 08111111 itu bisa dipastikan ada di PDNS. Tapi kan untuk kita mengakses ShopeePay itu kan perlu password gitu ya. Nah itu passwordnya yang nggak ada di PDNS. Itu setahu saya ya, Jimmy. oke. Itu Mas Ani. Siap, thank you Mas Mujib. Semoga terjawab tadi ya Mbak Vela Falahunisa atas pertanyaannya ya. Ini ada bocoran info juga dari Mas dosen nih Mas Ujan. Dapat info dari alumni kampus. Penyebab bocor adalah file yang berisi private key inskripsi yang diupload oleh orang dalam. Wah, Ini kalau itu udah masuk ke ranah politik gitu. Jadi kita tidak mau menduga-duga ya. Ini terkait dengan sistemnya aja seperti apa sih sebenarnya yang terjadi seperti itu. Kalau itu udah duga-dugaan, jadi kita tidak masuk ke ranah situ karena sifatnya masih belum teruji lah seperti itu ya. Oke, ya masih asumsi. Baik, karena sudah eh, pukul saya. 9 sudah malam juga, mungkin kita cukupkan dulu ya untuk diskusi KMNU pada malam hari ini.
Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Mujib yang telah eh, memfasilitasi kita, memberikan pencerahan terkait dengan ransomware itu. Beberapa yang saya catat tadi terkait dengan materi ini, ada untuk mencegahnya ya kita bisa mengganti password secara berkala ya untuk mencegahnya tadi, dan juga eh, tidak menyebarkan data pribadi ke sembarangan orang, apalagi jika dihubungi hacker jangan terlalu percaya, karena gimana pun hacker itu ya tetap hacker, karena dia kan pembobol ya, dia membobol, dan ketika diberikan kuncinya jangan serta-merta percaya. Dan yang paling penting kita harus riset dulu terkait dengan apa yang kita lakukan, misalkan kita mau menggunakan media sosial, Google dan sebagainya, apa-apa saja sih yang perlu diperhatikan supaya kita tidak terkena ransomware. Baik, terima kasih Mas Mujib atas pemaparannya. Eh, Mungkin sekian dari saya ya. Terima kasih juga kepada teman-teman hadirin peserta yang hadir pada malam hari ini. Mungkin nanti di akhir sesi akan ada sesi dokumentasi. Jadi teman-teman masih bertahan di Zoom. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi bagi teman-teman di sini ataupun yang di luar sini. Jika nanti ingin request materi diskusi yang lain, bisa DM langsung ke IG KMNU Pusat @KMNU Pusat, supaya nanti dari teman-teman pengurus KMNU Pusat juga bisa memberikan fasilitas-fasilitas diskusi santai seperti ini. Baik, sekian dari saya, Sani Sanidya Kurnia. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Fawas. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk ilmu-ilmunya. Terima kasih Mas Mujib dan Mas Sahih yang telah membawa diskusi kita pada malam hari ini dengan eh, apa namanya, dengan materi yang sudah disampaikan Mas Mujib dengan santai, dan semoga kita dapat menyerap ilmunya. Mungkin untuk eh, ucapan terima kasih untuk Mas Mujib, mungkin dari kami pengurus pusat mau memberikan ya apa namanya, sertifikat mungkin untuk Mas Mujib, kenangan seperti ini Mas. Nanti untuk lebih lengkapnya saya kirim pribadi dan mohon diterima Mas Mujib. Ih Mas, gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini, yang sudah berkenan join. Nanti semoga dari teman-teman misalkan kalau ada request materi atau sedang ada hal yang pengen dikulik, mungkin bisa DM di IG-nya Kemen Pusat ataupun bisa langsung japri ke saya juga boleh kalau ada nomornya. Kayak gitu. Oke, mungkin itu saja. Dan mungkin kita terakhir untuk dokumentasi dulu untuk teman-teman semuanya. Semoga bisa on cam semuanya ya. Mungkin silakan untuk yang sedang. Oke. Nanti rencananya akan di post di berita di websitenya KMNU dan juga di media online juga, terus dan juga di media sosial KMNU juga tentunya terkait obrolan kita pada malam hari ini akan ditampilkan di sana. Monggo, mungkin ada yang belum online on cam, ada Ahmad Ziatul, Mbak Lulu. Iki ono Mbak Baiti Wasiki seniormu iki Presnas 2 pendahulu ini Mbak Baiti. Mbak Baiti. Mantap. Banyak yang hadir ini. Mantan-mantan Presnas 2 ini. Sebenarnya mau mengevaluasi kayaknya. Oke, mungkin sebentar. Oke, sip. Oke, mungkin kita SS. Mungkin kalau di Ini caranya. Ini orang fully. Oke, baik. Saya hitung
Wes, oke. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Oke, satu kali lagi mungkin. Didayakan. Satu, dua, tiga. Oke. Baik, terima kasih mungkin untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Mungkin kita cukupkan untuk kegiatan obrolan pada malam hari ini. Sekian dari kami. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di Matur obrolan nuwun. KMNU berikutnya. Matikan tadi,